kita akhirnya sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah di tahun 2023 itu saya ingat 28 Februari 20. Berarti awal tahun itu. awal tahun itu kita udah BEP. 600 juta itu udah BEP ya, balik modal. Balik modal BEP, dan masih punya tanaman sebegitu banyak. Kita banyak segini masih ada di bawah, teman-teman. Iya, di bawah sana itu masih banyak, ada. masih ada GH ukuran Berapa itu? Itu 6 kali 12. 6 kali 12. 6 kali 12 meter itu di situ. Nah, seperti itu. Tapi memang perjuangan itu juga enggak semudah yang semudah yang teman-teman kita tahu dari saat ini saya ngobrol itu. Ya, ada susahnya, ada ternyata tanaman yang dulu harga segini mati, harga yang ada akhirnya tanaman harga 30 juta mati ada. Tapi ya itu memang apa namanya ya, kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Seperti itu. Jadi dari tanaman ini saya sebenarnya ini ya awal itu juga pesimis, tapi dengan berjalannya waktu ternyata itu adalah salah satu bisnis yang saya ingat kata-katanya Om Edi Pranowo, Mas gitu, di dunia hobi, apalagi di tanaman itu uangnya tidak ada nomor seri. Itu yang saya ingat di kepala saya sampai saat itu gitu. Dan ternyata pada saat itu saya menyangkal, tapi sekarang saya membuktikan. Itu terbukti dari saya ini ya. Berarti kita boleh cerita terus. Boleh, monggo. Padahal belum ke pertanyaan berikutnya loh. Enggak apa-apa. Nah, ini ya. Saya cerita aja. Jadi dari tanaman ini teman-teman nanti boleh buktikan. Ini ya salah satu investasi yang cepat, dan itu seakan-akan kayak penggandaan uang itu dari tanaman, dan halal itu dari tanaman. Modalnya cuma apa? Air. Karo diopeni. Ya, diopeni, disayang-sayang, dilus-lus saja gitu sudah menghasilkan. Ya, menghasilkan itu mungkin gini, bukan langsung jadi uang itu enggak. Tapi ketika tanamannya bagus, ya kan, terus beranak pinak menjadi banyak, itu tahu-tahu banyak yang pengen meminangnya. Ya, akhirnya itulah jadi rezeki kita. Nah, di situ. Kalau melipat gandakan itu, ya karena taman ini ketika dibelikan langsung bisa jadi dua. Ketika langsung jadi dikating dua. Ya, dikating langsung jadi dua. Itu salah satu yang saya bilang itu penggandaan uang dengan yang halal dan tepat. Ya, seperti itu. Ya bener. Nih ya Pak. Ya itu. Dan ketika dikating, ini tumbuhnya kan nggak cuma satu, bahkan ada 3 atau 2, mungkin lebih dari 3. Apalagi yang dari biji toh. Ya, soalnya kan kalau udah saya segini, kadang daun bawahnya kecil-kecil udah pada rontok. Ya. Nah, itu kalau nanti dikating, yang daun rontok itu bisa tumbuh tunas kan, biasanya gitu. Ya, paling enggak kan Mas Habib juga tahu sendiri kan. Karena juga pelaku bisnis juga di sini kan. Saya belajar. Ya, belajar. belajar kan otomatis pelaku. Nah, ya manut. Oke. Gitu teman-teman. Jadi dari kita flashback sampai sekarang itu, menurut saya bagi teman-teman semuanya yang penghobi, boleh hobi, tapi ketika nanti udah menghasilkan, cari daya ungkit yang kuat untuk bisnis, mendongkrak menjadi sebuah bisnis yang besar. Itu harus apa ya Pak ya, jenenge berinovasi ya Pak. Iya, harus berinovasi. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama, mungkin cukup itu. Kayak cukup ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Santai wae. Kenapa nganu ki jenengan lebih memilih berinvestasi ke dunia tanaman hias, terutama di Anthurium gemani, nggak ke investasi ke misalnya bidang apa gitu? Oh iya. Ini saya sebelum investasi di tanaman, saya tuh dulu pernah belajar di satu berkebun emas. Pernah saya berkebun emas itu ada dulu ilmu berkebun emas. Terus ada berternak properti, ada terus apa namanya, berinvestasi di saham dan lain sebagainya. Itu semua baik,
Tapi ketika saya di ini baik dan bagus ya itu semua ya. Ya, Tapi semuanya. ketika saya masuk di dunia tanaman hias, itu bukan baik lagi, tapi itu sangat baik dan super menurut saya. Karena kita dengan modal kecil mungkin, dengan modal kecil kita bisa memiliki sesuatu hal yang nilainya mungkin 100 kali lipat dari nilai kita, dari nilai modal awal. Nah, itu kalau mungkin di dunia properti, di dunia berkebun emas, terus kita modalnya kan lumayan banyak Ya, dan itu tidak bisa direkayasa. Misalkan gini, ini ada tanaman nih, harga mungkin harga dianggap ini 5 juta. 5 juta. Karena ini udah gede. Ya, benar. Mensiasatinya pengen punya taman yang 5 juta. Ini kita bisa mensiasati dengan beli yang kecil seharga 100.000. Bisa kah? Ya, betul, bisa. Bisa kan? Bibitannya atau ya, bibit ini 100.000. Tapi kita tunggu sampai ini besar. Berarti kan ketika kita punya sesuatu yang besar dengan modal kecil kan berarti bisa. ya, Menunggu waktu. Okay. Nah, itu kelebihannya di situ. Dan nilainya 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali. 1000 kali lipat. Itu salah satu kenapa saya alasannya tertarik di situ. Jadi itu apa ya? Menurut saya menambah value-nya dari aset kita itu lebih cepat dan bahkan melebihi ekspektasi kita. Misalkan gini, ini mungkin ini kan dianggap ini kan nggak ada booming ya, dengan harga misalnya 5 juta. Tapi ketika booming ini bisa 500 juta, bisa 100 juta, bisa 50 juta. Betul sekali. Betul kan? Ya, betul. Nah, itu yang saya maksud. Value-nya berlipat-lipat ganda dari situ. Itu salah satunya. Nanti salah banyaknya nanti aja. Nah, berarti kan termasuk penggandaan uang lagi. Yang halal. Iya, penggandaan uang yang cepat dan halal. Yang cepat dan halal, penggandaan uang yang cepat dan halal. Berarti emang, tapi emang harus didasari rasa suka dulu apa gimana? Harus minimal harus suka, karena gini, tanaman ini merawatnya sama, tekniknya nyiram sama, tekniknya pemupukan sama, tempatnya sama. Tapi kalau ini nggak ada kasih sayang, utama sebenarnya itu beda jauh. Coba aja, ada 2 tanaman nanti, bandingkan. Itu saya beberapa kali ya, akhir-akhir ini ya, itu kan seling apa tuh? Iya, benar. Akhirnya kita sirami, yang penting siram. Pokoknya tak sirami lah. Yang penting tak sirami. Tapi itu ternyata mereka juga beda ke kitanya. Ya. Istilahnya mereka memberikan ke kita juga beda. Ketika kita sayangi dia, ini aku baru sekitar 2 bulan terakhir itu baru tak maksimalkan untuk ini perawatan lagi. Itu beda jauh. Ya itu. Nah, yang kita sebut lagi ini melipat gandakan aset itu. Ketika kita beli kecil, ya, ini seharga misalnya 100.000, ini 5 juta. Ketika gede jadi 5 juta, itu kan masih melipat gandakan dengan cara dia berkembang menjadi ini kan, misalnya ada tongkolnya. 1 tongkol misalkan ini, Bang. Iya, benar. Iya kan? Ketika ini dewasa. Ketika ini dewasa misalkan salah satunya bertongkol. 1 tongkol itu rata-rata berapa? Kalau Mas Habib nyemai kira-kira segitu berapa? Kalau ukuran segitu sih kurang lebih di 150-200 ya. Nah, dianggap 150. Ya. 150 biji dari itu. Ketika nanti kita tahan setahun aja, udah rata-rata jadi paling nggak segini lah. 100. Berarti 100 pot 1 tahun. Berarti 100 kali lipat harganya. Iya. Benar. Bahkan melebih kan. Itu belum tahu, belum kalau kita punya disortir itu ada yang bagus, ada yang cakep, ada pasti yang ada kan. Pasti ada. Itu harganya kan pasti lebih berbeda, lebih tinggi. Ya, itu dianggap kita harga standar, itu pun udah lipatannya udah ribuan kali. Ya ibaratnya kan dulu belinya kecil 100.000, pelihara sampai tumbuh tongkol, jual anakannya kecil kan udah balik itu. Iya, 100.000. Nah ini salah satu sampel ini. Kita punya produk itu dari Tornado F1 itu dulu ya. Yang situ. Dulu kan kecil itu kecil. Sekarang anaknya seperti ini. Ada yang jadi warna-warna tertentu, misalkan kan, nah ini cuma mungkin 100 banding 1 atau 1000 banding 1, tapi nilainya ini kan sudah aman.
nilainya udah lebih kan ini. Ya. Maksudnya lebih dalam arti, oh ini karakternya misalkan ini ada warna pink. Mungkin saat ini warna pink ini kan segini itu udah berapa nilainya? Ya, kalau pingin segini paling 1 juta ya, lebih. ya 1,5-an lah, Lah, kurang 1,5 lebih. dari 1. Padahal ini baru 1. Ketika itu tadi ada berapa? Sekitar 150. 150 biji. Yang lainnya berapa? Dulu kita indukannya misalkan beli dari kecil harga 100 ribu. 100.000. Ini aja udah nilainya berapa kali lipat. Ini baru 1. Baru 1 ya. Kalikan itu tadi 100 gitu aja. Udah berapa? Anu itu butuh kalkulator tuh. Kalkulatornya cukup nggak digitnya? Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Investasi di tanaman seperti itu. Oke. Jadi kita kan dari semaian itu, yang kecil-kecil itu, kita sortir. Yang ini yang kayaknya udah masuk apa namanya? Masuk Apa grade yang ada grade A, grade B, grade C. Ya. Ini masuk grade yang lebih bagus, lebih apa namanya, nanti value-nya lebih tinggi. Otomatis nanti aset dari teman-teman akan lebih tinggi juga. Oke. Gitu. Jadi alasannya mengapa investasi di tanaman hias khususnya Anthurium jemani itu ya tadi seperti itu. Ini versi saya. Ya, Versi. jadi kan kita kan ngobrolnya yang sudah pernah dilakukan gitu loh, Ya. Pak. Kalau belum pernah melakukan kan ya nggak berani lah. Dan dulu saya itu cuma punya 1 meja ini tok. Berapa ya? Separuh ini aja. Ini segini. Separuh itu, Pak. 1 meter persegi ya. 1 meter persegi aja. Pelan ya, ketika udah mulai tahu, ya udah kita cari daya mungkin. Tapi ya itu termasuk loh, jenengan itu spekulasi ini kendel lah nak carane wong. Ya saya gini, kalau saya prinsipnya kalau orang Jawa, yen wani ojo wedi-wedi. Yen wedi ojo wani-wani. Nah, itu loh. Sekalian. Karena kita gini, semua beresiko. Ya, Resikonya pasti. gini, ketika kamu diam aja, ada resikonya. Ya, benar. Ketika kamu mulai bergerak, ada resikonya nggak? Benar, ada, Ya. pasti ada. Tapi resiko itu lebih tinggi ketika kita diam saja. Diam saja. Tapi ketika kamu bergerak, resikonya juga tinggi, tapi resiko yang baik. Ya, yang positif. Ya positif. Gitu. Kata-katanya itu tadi ya, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Itu salah satunya. Nah, gitu.